Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Jafar dengan NPM 1840302022 dari Lokal A1 dengan mata kuliah Komputasi Cerdas dan dosen pengampu Abdul Muiz Prasetya STMT. Kali ini saya akan membahas presentasi tentang deteksi anomali total elektron konten sebelum gempa bumi Palu menggunakan jaringan syaraf tiruan Leeuwenberg-Marquardt yang disusun oleh Bernardus Anggo, Seno Haji, Arlianti Nurdin, Pangestu Widodo, dan Muhammad Murizal Dwi. Kali ini kita akan membahas tentang terkait jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, solusi yang ditawarkan, jaringan syaraf tiruan yang digunakan, hasil pembahasan, apa yang kamu dapat dari pembelajaran paper tersebut, apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut, kesimpulan, dan terakhir, daftar pustaka. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sering terjadi gempa bumi. Salah satu gempa bumi besar yang terjadi adalah gempa bumi di Sulawesi, khususnya daerah Kota Palu. Kota Palu itu berada di Sulawesi Tengah yang diibukotai oleh Kota Palu itu sendiri. Pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi disertai tsunami tersebut mengakibatkan lebih dari 2.000 korban jiwa dan lebih dari 50.000 rumah rusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu dilakukan suatu cara mitigasi gempa bumi, salah satunya dengan memprediksi terjadinya gempa bumi yang akan terjadi. Beberapa cara yang sudah dilakukan untuk memprediksi gempa bumi yang akan terjadi antara lain menggunakan parameter geofisika. Beberapa penelitian menggunakan parameter geofisika untuk menentukan presursor gempa bumi. Menentukan presursor gempa bumi berdasarkan pengamatan magnetologi di observasi geofisika Pelabuhan Ratu. Menentukan prekursor gempa bumi dengan mengidentifikasi anomali. Anomali di sini adalah suatu kejadian-kejadian aneh. Data geomagnetik frekuensi rendah dari stasiun kelas 3 Gunung Sitoli, Nias. Beberapa penelitian tersebut memperlihatkan adanya prekursor gempa bumi. Parameter geofisika sangat dipengaruhi lokasi sensor atau stasiun pengamat. Pada saat ini, ribuan GPS receiver digunakan untuk mengambil data total elektron kontak atau TIC. Data TIC yang dihasilkan dari perhitungan GPS membuat kontribusi yang besar dalam memahami variasi seismo-ionosfer. Berdasarkan hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, analisis anomali TIC pada ionosfer dan hubungannya dengan gempa bumi sudah banyak diteliti untuk digunakan prediksi presursor gempa bumi. Pada penelitian ini, data TIC yang dianalisis menggunakan data global ionospheric map atau disingkat GEM dari NASA Jet Propulsion Laboratory atau disingkat dengan JPL. Beberapa metode yang pernah digunakan untuk mendeteksi presursor gempa bumi menggunakan anomali TIC antara lain genetic algorithm. Metode ini menunjukkan hasil yang cukup baik untuk mendeteksi anomali TIC. GA dapat menjadi metode yang baik untuk memodelkan fenomena yang kompleks seperti prekursor gempa bumi, tetapi memilih nilai crossover, mutasi, dan fitness rate serta jumlah pengamatan merupakan tantangan berat dalam pemodelan GA. Ada juga penelitian menggunakan Artificial Bee Colony ABC memperlihatkan kemampuan dalam mendeteksi data TIC yang irregular dan non-linear. Selain kedua metode tersebut, juga ada penelitian menggunakan Fairplay algorithm. Penelitian menunjukkan kesulitan FA dalam mendeteksi anomali TIC. Selain itu, ada salah satu penelitian yang sudah pernah dilakukan di Indonesia terkait gempa bumi.
Aceh pada 26 Desember 2004 menggunakan New SVR. Metode tersebut cukup baik dalam mendeteksi variabilitas data TSC akibat gempa bumi. Kita masuk ke tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama, menganalisis gempa bumi Palu dan menguji kesesuaian metode GSTLM atau jaringan serap tiruan Leavenworth-Marquardt untuk mendeteksi anomali sebelum gempa bumi yang diamati. Dalam penelitian ini juga dianalisis pola distribusi anomali sepanjang garis lintang. Pola anomali menunjukkan terlokalisasi di sekitar epicenter gempa bumi atau di pusat gempa buminya. Selain itu juga didapatkan pola anomali bergerak ke arah selatan searah dengan pergerakan sesar Palukuro. Nah, sesar Palukuro di sini atau sistem sesar Palukuro itu merupakan suatu sistem zona patahan sesar mendatar mengkiri besar aktif yang memanjang dari utara barat laut ke selatan tenggara di Pulau Sulawesi di Indonesia. Nah, manfaat dari presentasi ini adalah yang pertama itu dapat menganalisis gempa bumi Palu dan menguji kesesuaian metode jaringan syaraf tiruan Leavenworth-Marquardt untuk mendeteksi anomali sebelum gempa bumi. Dan kedua itu menambah pengetahuan dan dapat menganalisis pola distribusi anomali sepanjang garis lintang di mana pola anomali menunjukkan terlokalisasi di sekitar epicenter gempa bumi. Nah, solusi yang ditawarkan gempa bumi disertai tsunami mengakibatkan lebih dari 2.000 korban jiwa dan lebih dari 50.000 rumah rusak. Nah, dari kenyataan tersebut perlu dilakukan suatu cara mitigasi gempa bumi. Salah satunya adalah dengan memprediksi terjadinya gempa bumi yang akan terjadi. Beberapa cara yang sudah dilakukan untuk memprediksi gempa bumi yang akan terjadi antara lain menggunakan parameter geofisika. Beberapa penelitian menggunakan parameter geofisika ini untuk menentukan prekursor gempa bumi. Nah, jaringan syaraf yang kita gunakan kali ini adalah dengan metode jaringan syaraf tiruan dengan Leavenworth-Marquardt, di mana metode jaringan syaraf tiruan Leavenworth-Marquardt ini dipilih karena terbukti stabil, lebih cepat, dan lebih efektif untuk data-data kompleks dan linear. Selain itu, metode ini sangat baik dan direkomendasikan untuk data dan jaringan dalam ukuran kecil dan ukuran yang sedang. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil prediksi terhadap data TSC yang berkaitan dengan gempa bumi Palu menunjukkan adanya anomali sebelum terjadi gempa bumi. Nah, ini adalah gambar 1. Di mana gambar 1 ini adalah prediksi TSC pada koordinat 0 sampai 120. Ini nih, 0 sampai 120 bagian bawah. Nah, bawahnya itu deteksi dan batas anomali 21 sampai 28 September 2018. Anomali terjadi tanggal 25 September 2018 atau H-3 sebelum gempa bumi dan tanggal 28 September 2018 atau pada hari H saat gempa bumi terjadi. Jadi sebelum gempa bumi terjadi itu titik koordinatnya itu di bawah, dan ketika di hari H-nya gempa bumi itu titik koordinatnya memuncak sampai ke 120. Pada anomali H-3, aktivitas matahari menunjukkan keadaan normal, tetapi pada tanggal 22 September 2018 memperlihatkan terjadinya badai geomagnetik yang ditunjukkan oleh nilai kurang dari -30. Nah, pada gambar 2, kita lihat ini. Di sini adalah -30 pada H-3-nya. Di mana badai geomagnetik yang ditunjukkan oleh nilai kurang dari -30, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Data anomali yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis pola distribusi anomali tersebut sepanjang garis lintang. Garis lintang diambil dari rentan -100 sampai 100. Berdasarkan analisis sepanjang garis lintang,
didapatkan informasi bahwa anomali pada tanggal 25 September atau H-3 dari kejadian gempa bumi di Palu tidak terjadi sepanjang garis lintang gambar 3. Berarti garis lintangnya ini pada 2.5 atau di sekitar 5 di sini anomalinya. Dan keadaan geomagnetik pada tanggal tersebut sedang dalam keadaan tenang. Gambar 2. Nah, pada tanggal 25 tenang nih. Atau dia tuh keadaan geomagnetiknya sedang tenang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anomali tersebut kemungkinan besar berasosiasi dengan gempa bumi tanggal 28 September 2018. Nah, yang analisis kedua dilakukan untuk anomali pada hari kejadian gempa atau pada tanggal 28 September. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan informasi pola anomali yang terbentuk memperlihatkan pola terlokalisasi dengan titik puncak di sekitar epicenter dan akan berkurang saat menjauhi epicenter. Nah, pada saat di minus 10 itu semakin meningkat di mana titik puncaknya ada di 2.5 ini dan menurun pada saat kelima sampai ke 10. Pada tanggal 28 September 2018, keadaan geomagnetik memperlihatkan keadaan yang tenang. Berdasarkan kedua faktor tersebut, anomali tanggal 28 September 2018 berasosiasi dengan gempa bumi pada tanggal yang sama. Analisis selanjutnya untuk anomali yang sering terjadi anomali yang terjadi setelah gempa bumi terjadi. Anomali yang terjadi pada tanggal 29 September 2018 atau setelah gempa bumi terjadi menunjukkan pola terlokalisasi dengan titik puncak pas di koordinat paling dekat dengan epicenter. Nah, titik koordinat yang paling besar tuh di dekat 2.5. Jadi, titik koordinat yang paling besar itu adalah di 0. Dimana anomali tanggal 29 September sepanjang garis lintang min 10 sampai 10. Walaupun ada beberapa koordinat yang tidak menunjukkan anomali, tetapi anomali yang terjadi masih menunjukkan pola terlokalisasi. Keadaan geomagnetik pada tanggal tersebut juga menunjukkan keadaan yang tenang. Nah, pada tanggal ini keadaan geomagnetik dalam keadaan tenang. Sehingga anomali pada tanggal 29 September 2018 berhubungan dengan gempa bumi yang terjadi. Berdasarkan informasi anomali yang terjadi dan analisis sepanjang garis lintang anomali terkait dengan gempa bumi Palu terjadi pada H-3 dan H-0 serta tanggal 29 September atau H+1 untuk keadaan setelah gempa bumi. Selain itu didapatkan informasi pola aliran anomali terlihat bergeser ke selatan dari gambar 3 dan sampai 5 tadi. Keadaan tersebut berkorelasi dengan deformasi yang terjadi pada gempa bumi Palu. Nah, gempa bumi Palu berarti itu adalah sesar Palukuro, di mana sesar Palukuro ini saya ingatkan merupakan suatu sistem zona patahan sebesar mendatar, mengkiri besar aktif yang memanjang dari utara barat laut ke selatan tenggara di Pulau Sulawesi di Indonesia. Jadi sesar tersebut memanjang dari dekat Dondowa, Kabupaten Luwu Utara. Nah, di mana di selatan, di mana itu bertemu sesar Matano. Berdasarkan dokumen yang disusun oleh Pusat Studi Gempa Nasional, dijelaskan bahwa gempa bumi Palu berasal dari pergeseran sesar Palu-Koro. Palu-Koro merupakan struktur geologi dengan mekanisme pergerakan mendatar mengkiri. Nah, ini sesar ini membelah Sulawesi menjadi dua bagian, yaitu blok barat dan timur dari Teluk Palu sampai ke Teluk Bone. Nah, kita masuk ke apa yang dapat dipelajari dari pembelajaran paper kali ini atau jurnal kali ini, yaitu metodologi jaringan syaraf tiruan dengan Levenbach-Marquardt terbukti stabil, lebih cepat dan efektif untuk data-data atau sifat-sifat dari data TSC yang irregular, kompleks, dan non-linear. Berarti data-datanya ini
eee, bisa dibilang kompleks dan linear, bisa di eee, data yang kecil dan sedang itu bisa distabilkan. Hal yang dapat dikembangkan dari jurnal atau presentasi tentang jurnal atau presentasi kali ini adalah diperlukannya penelitian yang lebih lanjut untuk menguji hasil yang didapatkan, sehingga hasil yang didapatkan lebih valid dan perlu dilakukan analisis terhadap gempa-gempa bumi lainnya, sehingga proses pembelajaran terhadap karakteristik gempa bumi di Indonesia lebih jelas. Nah, jadi hal yang dapat dikembangkan adalah, perlu dikembangkannya atau diperlukannya penelitian yang lebih lanjut agar, eee, didapatkan hasil yang lebih valid dan perlu dilakukan analisis terhadap gempa-gempa bumi lainnya seperti gempa bumi, yang pada di Bunyu kemarin dapat diambil juga, sehingga proses pembelajaran terhadap karakteristik gempa bumi di Indonesia dapat lebih jelas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah metode jaringan saraf tiruan Lavenberg-Marquardt cukup baik dalam mendeteksi anomali yang terjadi pada data TEC, di mana anomali yang terjadi sebelum gempa bumi Palu dideteksi dari H-3 dan H-0 sebelum gempa bumi terjadi, serta H+1 setelah gempa bumi. Pola anomali yang terjadi cenderung terlokasi di sekitar epicenter gempa atau di pusat gempa di Palu. Pergerakan anomali memperlihatkan pergerakan ke kiri sesuai dengan keadaan deformasi sesar Palu Koro yang mempunyai pergerakan mendatar ke kiri, sinistral slip strike. Jadi eh, daftar pustakanya tuh ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 daftar pustaka dari Akonzade 2013, Genetic Algorithm for TAC Ionospheric Anomalies Detection Around the Time of the Solomon, sampai Yuha, MBN, Wilamowski tahun 2004, Levenberg-Marquardt Training Basic of the Solid State 468, 1404, 1409, 10, 11, 34, 117, 88, 770, wih, seperti nomor HP. Dan sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika saya ada salah, mohon di komen di bawah. Saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.